Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @bayubiru. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Hantu 1 Triliun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di saat aku agak kecapean karena sudah banyak tenaga yang aku keluarkan, aku membungkukkan badan serta tanganku memegang lutut dengan nafas tersegal-segal tentunya. Tiba-tiba tangan Leak yang kanan tanpa komando mau menghujam dan menghantam keras ke arah dadaku. Secara spontan saat aku melihat cahaya api yang membalut tangan Leak, aku langsung menggeser badanku yang membungkuk untuk mengelak ke kanan. Di saat yang sama aku langsung berlari mendekat ke arah Leak itu. Aku menaiki tubuh halusnya sampai posisiku duduk di kedua bahu Leak ini dengan pinggangku yang tegap, serta tanganku berada di posisi yang siap menggorok lehernya. Untungnya saat itu aku tidak ikut terbakar api Leak ini, karena sebelum bertempur aku sudah membasuh tubuhku dengan air yang diberi doa dan aku oles ke sekujur tubuhku. Di saat bersamaan aku lihat jasad asliku di bawah mulai berwarna merah padam, seakan menyerap energi Leak ini. Dan energi ini dialirkan ke kaki kiriku ke tanah yang menempel sedikit tadi. Jadi begini rupanya energi Leak ini terserap oleh bumi. Aku pun mendekap erat kepala Leak ini, berencana untuk menghabiskan dulu energi merah hitam yang dimilikinya, karena Leak ini saat itu tidak mempan dengan senjata yang aku bawa. Sekian menit saat aku dekap, Leak ini meronta-ronta ingin melepaskan cengkeraman eratku. Karena tenaganya yang masih kuat, badanku ditarik ke atas oleh tangan dan kuku panjangnya yang dilapisi api neraka. Tapi saat itu pula, secara tiba-tiba tangan kirinya yang dipertajam kuku dan apinya dengan cepat menghantam dadaku dengan sangat keras. Rasanya dadaku seperti terbakar sampai ke jantung dan semua organ dalamku. Rasa panas seperti terbakar api neraka. Seketika aku yang terlempar jatuh ke bawah dan merasa kalah, aku secepatnya kembali ke jasadku. Kembali kepada jasad asliku yang tengah duduk bersila di ruang tamu. Serasa benar-benar nyata, meski bukan jasad asliku yang kena serangan Leak ini, tapi efeknya jelas ke dunia nyata. Malam ini aku lihat Leak ini secara cepat kembali ke tubuh Ani. Karena merasa menang dan melihat aku sudah jatuh terkena satu serangannya, sang raja Leak yang ini memang pantang menyerah dan tidak akan membiarkan calon korbannya bebas. Dan setelah pertempuran itu berakhir, semua jenderal dan pasukannya hilang seketika dari lingkungan rumahku. Jasad asliku tersungkur ke tanah. Saat jasad asliku tersungkur ke karpet plastik, darah segar mengikutinya mengucur deras dari mulut dan hidungku. Dan saat mataku sendiri melihat ke depan ke arah Ani, perlahan mataku menurunkan kelopak matanya pelan dan makin gelap dan pet. Saat mataku terpejam dan gelap, sukmaku terasa ada yang menarik keluar dari ubun-ubun. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh Leak seakan sudah hilang bersamaan tertutupnya mataku. Aku melihat tubuhku memakai baju putih bersih dan bercahaya. Di saat aku sudah berdiri tepat di depan jasadku, kedua tanganku digandeng dua orang yang tampan dan rupawan. Saat aku dibawa berangkat pergi, aku pun tidak pernah bertanya kepada mereka mau dibawa kemana sebenarnya aku ini. Aku bagai kerbau yang dicongok hidungnya saat mengikuti mereka berangkat. Mereka membawaku melewati lorong gelap yang di ujung tengahnya ada setitik cahaya. Semakin mendekat semakin besar lingkaran cahaya itu, sampai tibalah kami di suatu tempat yang luas, tempat yang lapang tidak bertepi.
Tanah tidak bertepi itu hanya bermandikan sedikit cahaya merah dari langitnya tanpa matahari. Sesaat aku mengamati dengan seksama tanah lapang yang sepi dan masih kosong. Aku merasa takut sendiri. Sejenak kami di tanah lapang tidak bertepi. Aku diajak berjalan ke tempat lain, tempat yang berbeda dari tanah lapang ini. Sampai di sini aku hanya diam dan mengikuti pegangan tangan mereka berdua. Sampailah aku pada gerbang besar dengan dua pintu yang menjulang tinggi. Aku melangkahkan kakiku ke dalam tempat itu dan masih tetap digandeng kedua pria misterius itu. Dari mulai memasuki pintu gerbang, aku mencium bau yang aneh, yaitu mulai bau amis darah, nanah, dan daging yang terpanggang. Aku merasa melewati jembatan berbatu diikuti samping kanan kirinya adalah jurang. Jurang terjal berangin api yang muncul dari setiap celahnya batuan dan tanah di bawah. Jelas angin panas itu mengucurkan keringat, sehingga keringat ini mengalir dengan sendirinya. Sampai di tengah perjalanan kami, aku dihentikan oleh pemandangan yang mengerikan. Aku masih dipegang oleh kedua pria tersebut dan langkahku dihentikan. Mereka seketika sudah ada di tempat itu. "Lihatlah wahai manusia," kata pria di sampingku. "Inilah hasil dari yang kalian perbuat di dunia." Saat kepalaku menoleh ke kanan, aku melihat manusia yang alat kelaminnya dipotong dengan tangannya sendiri bagi kaum prianya. Sedangkan kedua kakinya terikat rantai hitam dan panas. Terlihat asap-asap putih dari rantai besi itu. Spontan pria itu menjerit kesakitan dengan lengkingan yang keras. Tapi setelah terpotong, alat kelamin itu kembali lagi seperti semula dan pria itu mengulanginya lagi dan lagi, seakan kegiatan itu menjadi rutinitas abadinya. Sedang wanita yang ditusuk dengan besi panjang meruncing dan panas dari tempat kewanitaannya tembus sampai ke mulutnya. Kejadian ini sama terus berulang seperti kaum pria tadi. Jika terlihat, manusia-manusia ini sudah terlihat mati. Mereka akan hidup kembali secara tiba-tiba, seakan baru lahir kembali. Jerit kesakitan mereka dan ketakutan mereka di tempat yang luas itu tidak ada yang menghiraukan sama sekali atau kasihan kepada mereka. Ya, aku sendiri tidak tahu apa nama tempat itu karena mereka berdua yang di sampingku ini hanya memperlihatkan saja kepadaku tanpa memberitahukan tempat apa gerangan ini. Kulihat dan aku dengar juga di belakang mereka banyak manusia yang berteriak meronta-ronta untuk meminta ampun kepada Sang Pencipta. Di sini jelas dari awal aku sendiri sangat takut kalau dimasukkan jadi bagian dari mereka. Aku gemetar dan membayangkan betapa hebatnya rasa sakit itu yang tidak pernah aku bayangkan selama hidup di dunia. Aku hanya diam dan takut, semakin lama memandangi pemandangan yang mengerikan ini. Setelah itu aku diajak berjalan lagi sampai ke tempat berikutnya. Di sini sama halnya dengan tempat yang aku temui, sama-sama tempat yang mengerikan. Tempat para manusia yang dirantai tangan dan kakinya, manusia yang dipotong tangannya dan lidahnya. Untuk tubuhnya ditimbun plat besi seukuran badannya dengan plat besi kemerahan yang sangat panas. Mereka yang tampak kelelahan dan lapar terlihat minum cairan kuning yang tidak lain adalah nanah, karena dari tempatku berdiri tercium bau amis dan arus. Sedang makanan mereka aku lihat adalah buah berduri dari pohon yang tumbuh di samping mereka. Tempat yang mengerikan yang tidak pernah aku jumpai saat di dunia. Tempat itu juga sangat panas meski di jalan yang kami lewati. Jalan berbatu yang membentang lurus dan ada beberapa berkelok di hadapanku. Aku tatap jalan ini tiada ujungnya. Di sini mereka berteriak tiap hari meminta ampun dan meminta pertolongan pada keluarga dan kerabat. Tapi itu semua tidak ada jawaban. Mereka juga berteriak-teriak meminta ampunan dan pertolongan Sang Pencipta. Tapi terlihat tidak ada perubahan pada diri mereka. Ini adalah muara dari semua kehidupan, muara dari berbagai zaman kalian, wahai manusia, kata pria di samping kiriku. Dalam hati aku hanya ingin pergi dan lari dengan cepat saja saat mereka berucap seperti itu. Jelas aku tidak akan kuat dengan siksaan yang mengerikan itu. Saat itu air mataku mulai menetes sedih dan ketakutan sejadi-jadinya. Mari kita ke tempat lain, kata pria di samping kananku. Aku pun diajak pergi berjalan lagi. Jalan yang terlihat sangat jauh tadi
Tidak terasa hanya sekejap berganti dengan suasana yang berbeda. Aku menemui sebuah gerbang lagi. Dari luar gerbang aroma wangian tercium kuat. Perlahan kami memacu langkah kaki kami. Tibalah kami di sebuah tempat yang indah dan sangat luas. Tempat yang tidak pernah aku jumpai saat aku masih tinggal di bumi. Mungkin karena aku orang desa atau kampungan, sehingga melihat pemandangan itu sampai terheran-heran. Sampai kami berhenti di suatu tempat seperti pasar. Tapi tidak ada jual beli di sana, hanya manusia-manusia yang berpakaian indah bertampang rupawan dan menawan. Mereka terlihat muda semua di sini, tidak ada yang tua satupun. Wajah-wajah mereka dipenuhi cahaya. Tatapan mata mereka sangat menyejukkan, dihiasi senyum lembut penduduk di sini. Aku sendiri sangat merasa nyaman dan betah tinggal di sini, karena aku lihat semua penduduk di sini hanya bahagia dan sukacita. Tidak ada kesedihan dan penyiksaan seperti di tempat pertama yang aku jumpai. Aku dan kedua pria tadi melanjutkan perjalanan yang indah. Di jalan yang putih bersih, seakan melewati awan yang padat berisi, sampai akhirnya langkah kami dihentikan oleh beberapa orang di depan kami. Di situ ada 4 orang. 1 orang yang pernah aku kenal, 1 lagi orang yang sangat istimewa dalam hidup dan keyakinanku. Untuk orang ketiga dan keempat, aku tidak mengenal mereka. Ya, guruku yang pernah mengajari banyak ilmu aku waktu di dunia. "Hai umatku, berhentilah sejenak, kemarilah." Aku bertiga mendekat dan menyalami mereka satu persatu. Diiringi senyum keempat orang tadi, bercampur perasaan bahagiaku yang tidak bisa dilukiskan kata-kata lagi. "Nah, kamu sudah sejauh ini," kata guruku sambil memandang ke arahku. "Iya guru, saya juga tidak tahu kalau sudah seperti ini." "Nah, belum waktunya kamu ke sini. Memang itu adalah tempatmu suatu saat nanti," kata guruku yang mulai mendekat kepadaku. "Wahai umatku, kembalilah. Memang benar apa yang diucapkan gurumu ini. Semoga kelak engkau bisa berkumpul dengan kami," kata pria rupawan dan bercahaya yang memimpin keempat orang tadi. "Jalanilah sisa hidupmu dengan imanmu, sesuai yang diajarkan oleh agamamu dan nabimu," kata pemimpin rombongan tersebut. "Hai para penjaga, antarkan kembali si Fulan ini." Suasana tenang dihiasi dinginnya udara di ruangan kala itu. Pertama aku dengar suara tangisan lirih istriku di dadaku. Air mata yang membasahi baju khas pasien, baju yang sedang aku pakai. Aku ingat karena terakhir aku kalah dalam pertempuran, aku banyak mengeluarkan darah. Kemungkinan merekalah yang sudah mengganti bajuku. Pagi itu aku terbangun karena suara tangis lirih sang istri. Istri yang setia sudah berada bersamaku di rumah sakit. Aku membuka pelan mataku. Pertama, cahaya lampu mulai menusuk kornea mata yang lama terpejam ini. Ternyata benar, aku sudah berada di salah satu ruangan di rumah sakit. Pertama, aku lihat tubuhku sudah bersih dan berpakaian ala pasien yang sedang koma, dan memandangi wajah istriku yang sembab penuh dengan air matanya. Tapi aku merasa di dalam tubuhku ini masih panas sekali, seakan tangan dan kuku leak malam itu masih menancap dalam tubuh ini. "Mas," tangis pelan dan panggil istriku. "Iya bu," jawabku sambil membuka mataku pelan dan sangat berat. "Ada apa ini bu? Kok aku di sini?" "Panjang ceritanya pak. Syukurlah pak, bapak sudah sadar. Bapak sudah tidak sadar 3 hari di sini pak." Aku yang masih bingung dan mencoba mengingat saat kejadian terakhir aku bertempur melawan leak yang bersemayam di tubuh Ani. Dalam diamku, pikiranku sesaat mencoba mengingat kejadian terakhir dan apa yang terjadi terhadapku. "Sudahlah pak, akhiri saja, membantu bule itu. Kalau ujung-ujungnya nyawa bapak yang akan jadi taruhannya." "Jangan bu, kasihan Ani, sudah menderita selama ini. Seumpama bapak mundur bu, mereka juga akan bingung, mau mencari kemana lagi. Sedangkan Ani sendiri sudah yatim piatu bu. Ibu tahu kan, anak yatim piatu adalah anak penghulu umat ini. Anak baginda kita bu. Di sini aku tidak memandang kepercayaan, asal, ras, kaya atau miskinnya Ani. Aku akan tetap membantu Ani sepenuh hati bu." "Sudahlah pak, kita masih punya anak kecil.
Ibu nggak mau bapak tinggal. Apalagi bapak sudah dibuat kayak gini sama Leak Mbak Ani. Bu, bapak janji akan coba sekali lagi. Jika gagal, bapak akan mundur. Berilah bapak kesempatan terakhir untuk membantu Mbak Ani. Kasihan Mbak Ani, Bu. Istriku hanya diam, diiringi wajah cemberut dan jengkel sangat kepadaku. Karena aku sudah tidak bisa diingatkan lagi. Ya sudah, janji satu kali ini saja ya Pak. Istriku memainkan tangannya dengan mengelus-ngelus dahiku, disertai siraman air mata yang menetes di pipinya. Suasana kami berdua di ruang HCU, karena ruangan ini hanya diperbolehkan satu orang dari keluarga untuk menjaga. Waktu itu aku merasa badanku masih terasa panas terbakar. Aku segera minta air putih kepada istriku. Aku minta air yang diberi beberapa buah dan daun untuk proses penyembuhan. Hal yang tidak masuk akal dalam dunia medis. Beberapa saat istriku datang membawa air putih itu yang diisi beberapa daun dan buah seperti yang aku inginkan. Sesaat aku bacakan doa sendiri dan membasuhkannya ke sekujur tubuhku dibantu istriku. Saat itu badanku aku rasa masih sangat panas. Pak, ibu tinggal pulang sebentar ya. Di sini juga ada Joko tuh, juga jagain mertuanya. Kalau ada apa-apa bisa minta tolong ke Joko atau suster ya Pak. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Setelah itu istriku meninggalkan aku sendiri di HCU dan melihat beberapa pasien, semuanya hanya ada satu orang di sampingnya karena di ruang ini hanya diperbolehkan satu orang yang jaga dari keluarga masing-masing. Aku berpikir, ini kan serangan gaib, ngapain juga aku dibawa kemari? Toh nanti juga akan cepat sembuh kalau dikasih ramuan dan doa-doa. Mungkin kepanikan dan ketidaktahuan orang saat itu sehingga aku dibawa ke rumah sakit ini. Tiba-tiba ada seseorang berbaju perawat mendekat ke arahku. Pak, sebentar lagi Bapak akan dipindahkan ke ruang rawat inap Melati ya Pak, karena Bapak sudah sadar dan membaik, kata suster yang menghancurkan lamunanku di kamar HCU sendirian. Iya sus. Maaf Pak, keluarga Bapak kemana ya? Kok saya panggil tidak ada yang datang? Istri saya barusan pulang sus. Oh ya sudah, nanti sambil nunggu istri Bapak datang dulu ya. Sebelum pindah, sekalian mengurus administrasinya, jelas suster cantik dengan berpakaian khas putih-putih. Setelah suster itu pergi, aku yang sendiri bengong dan melamun lagi yang tidak jelas. Masih memikirkan atas tindakan bodoh yaitu nekat lawan Leak Ani yang super duper itu. Dan masih mengingat-ingat akan teka-teki dari Mbak Salman. Waktu masih di ruangan HCU, aku merasakan tubuhku yang habis kubasuh dengan air tadi sudah mulai membaik. Dan rasa panas dari dalam tubuhku juga mulai menurun. Mas Umar, sapa Joko pelan yang sudah berdiri di sampingku. Oh kamu Jok, lagi ngapain lu di situ? Tanyaku pelan dengan memandangi wajah kawan lama ini. Itu mas, nungguin mertua sedang sakit. Sakit apaan? Biasa mas, sakit tua, udah jadi rutinitas keluar masuk rumah sakit. Mas sakit apa? Kok bisa nyampe sini? Ah biasa Jok, sakit perut, jawabku sambil bercanda menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Ah bisa saja Mas Umar ini sakit perut kok masuk HCU. Waktu Joko di samping ranjang pasienku tidak terlalu kepo akan sakitku. Padahal berbagai peralatan elektronik digital dan manual masih banyak menempel pada tubuhku ini. Karena Joko sendiri sudah banyak pikiran dan beban atas sakit yang diderita oleh ibu mertuanya. Sudah lama mas gak ketemu, ketemu malah di sini. Jodoh emang gak akan kemana Jok. Aku dan Joko berteman sudah cukup lama. Joko adalah pengepul dan penjual ikan di pasar yang biasa ambil ikan dariku atau istriku. Dia adalah orang kaya di daerah selatan kota ini, di daerah industri. Kekayaannya dari bidang tanah dan sawah di daerah industri tersebut. Kadang mereka juga lupa di mana letak sawah-sawah itu dan perkebunannya. Yang tahu dia hanya sertifikat tanah di tumpukan almarinya. Kegiatannya dulu yang aku tahu hanya bersenang-senang bersama keluarga kecilnya. Sudah lama mertua lu di sini Jok? Lumayan mas, sekitar 2 bulan. Gila, di ruangan HCU sudah 2 bulan. Jika dipikir dengan akal sehat, rata-rata jika orang masuk HCU biasanya hanya 1 sampai 2 minggu.
Kalau nggak mati ya pindah kamar untuk proses penyembuhan berikutnya. 1 bulan pasien di ruangan ini saja jarang-jarang ada. Ini malah 2 bulan. Ini ada orang sampai kerasan di HCU sampai 2 bulan. Rekor baru di ruang HCU. Memang sakit apaan Cok, kok sampai segitunya? Gini Mas, saya kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang ke orang-orang ya Mas, khususnya orang-orang di pasar Mas. Saya malu Mas, nanti saya dikira kayak saya jadi anak gak berbakti. Oke Jok, lu kira aku siapa? Aku gak akan ember kok. Jadi awalnya begini Mas, Mas kan tahu kami dari keluarga banyak tanah dan kebun. Kejadian ini berawal 10 tahun yang lalu Mas. 10 tahun yang lalu mertuaku mempunyai satu bidang tanah seluas 30 hektar mau dibeli seseorang. Rencananya tanah itu akan dipakai untuk pabrik baru. Katanya sih untuk pengembangan pabrik. Akan tetapi rencana orang tersebut berbeda dengan kemauan mertuaku, khususnya ibu. Ibu mertuaku sangat menentang keras saat tanahnya yang mau dibangun yayasan sosial. Karena memiliki sebuah yayasan sosial itu adalah mimpi dari ibu sejak kecil. Mas Umar sendiri kan juga tahu gimana mertuaku. Mertuaku kan orang yang sangat taat beragama dan sangat berjiwa sosial tinggi di lingkungan sekitar. Ibu mertua juga sangat baik kepada masyarakat sekitar. Sejak kejadian penawaran tanah yang tidak disetujui oleh ibu mertuaku, ibu mulai jatuh sakit Mas. Saat kami memeriksakannya ke rumah sakit waktu itu, ibu mertuaku didiagnosis banyak penyakit. Aku sendiri heran Mas, padahal selama ini ibu tidak memiliki riwayat sakit apapun. Tapi tiba-tiba dokter memvonis penyakitnya banyak. Intinya ibu komplikasi. Tidak puas dengan jawaban dokter tadi Mas, aku dan istri mencoba memeriksakan di kota besar Mas, yang peralatannya lebih bagus dan modern. Kan janggal Mas, masa tiba-tiba didiagnosis penyakitnya komplikasi. Tapi apa boleh buat Mas, saat kami ketahui dari rumah sakit yang besar itu hasilnya sama, aku juga berpikir sudah final diagnosa para dokter ini. Akhirnya aku dan istri pasrah akan hal yang menimpa keluarga kami. Sejak kami dari rumah sakit yang di kota besar itu, ibu mertuaku hanya bisa berbaring di tempat tidur. Aku dan istriku serta saudaraku yang satunya bergantian merawat beliau. Intinya 2 orang anak ibu yang bergantian menjaga dan merawatnya. Mirisnya lagi keseharian ibu mertuaku. Mulai dari makan minum, mandi dan buang air dan sebagainya, kami yang menangani, seperti merawat bayi Mas. Sampai suatu saat aku sebagai menantu merasa jenuh dan bosan juga Mas. Tapi aku sebagai anak menantu akhirnya sadar dan kembali ikut merawat ibu mertua sepenuh hati. Penjelasan Joko. Bapak, tangis seorang wanita muda di sampingku. Teriakan dan tangisan yang mengagetkan kami. Sementara penjelasan Joko berhenti seketika. Kami berdua melihat ke arah samping kananku. Dengan sigap para perawat di ruangan ini berjalan cepat memeriksa pasien pria yang berumur 60-an. Para penghuni ruangan semua dibuat kaget. Dan para keluarga penjaga pasien yang siaga di samping keluarga masing-masing menoleh ke arah suara teriakan histeris tadi. Mata para penjaga yang tertuju pada teriakan histeris tadi itu diikuti dengan rasa takut pada mereka. Ketakutan apabila keluarga yang mereka jaga ikut meninggal. Suasana semua pasien dan yang jaga di ruangan HCU ini hanya hening. Mereka seolah tidak mau mengucapkan sesuatu apapun. Dan tidak ada toleransi ucapan bela sungkawa dari sesama penghuni ruangan ini. Yang ada hanya tatapan dingin dan kebisuan di mulut mereka. Suara sepatu pantofel hitam suster yang mulai meramaikan ruangan HCU. Kulihat para perawat membawa alat pemacu jantung dan mencoba mengaktifkannya di dada pria tersebut. Berulang kali dicoba lagi dan lagi, mencoba menyetel ukuran tangannya yang masih manual, naik turun dengan wajah panik. Selang beberapa menit dokter jaga ruangan itu datang dan memeriksa hembusan nafas dari hidungnya dan denyut nadi di tangan kanannya. Dokter jaga itu hanya memberi isyarat menggelengkan kepalanya yang pelan kepada para perawat di ruang HCU. Dengan gelengan kepala dokter jaga menandakan bahwa pria tua itu sudah tiada. Sambut tangis anaknya semakin mengeras. Dan kulihat air matanya yang tidak terbendung mengucur deras.
Wanita muda itu langsung didekap salah satu perawat untuk menenangkannya. "Diikhlaskan saja, Mbak," kata perawat itu untuk menenangkan anak dari almarhum. Perawat itu membantu membereskan perlengkapan pribadi wanita muda itu dan almarhum. Tentunya masih diiringi tangis lirih terseduh. Mata yang memerah mewarnai mata wanita muda itu. Dan teman-teman perawat yang lain menutup dengan kain untuk jasad almarhum itu. Mereka segera membawa jasad almarhum ke ruang jenazah untuk segera disucikan sebelum dikubur. Suara ranjang pasien almarhum dibawa ke ruangan HCU yang didorong dua perawat, diikuti wanita muda yang menangis tadi di belakangnya. Saat itu, aku lihat pria tua yang dibawa keluar dari ruangan. Tiba-tiba muncul pria yang sama dengan telah meninggal itu di tempat terakhir dia rawat. Dia mencoba berkomunikasi dengan wanita yang mengantar jenazah, tapi wanita muda itu tetap berjalan sambil menangis. Di belakangnya wanita muda ini hanya berteriak histeris memanggil-manggil anak gadisnya. "Nah, jangan tinggalkan bapak," teriak pria berwajah pucat yang sudah memakai baju putih panjang. Tiba-tiba di samping kanan kiri pria itu muncul sosok orang yang bertubuh tinggi dan kekar, berbalut pakaian kain berwarna hitam. Kedua sosok itu langsung menggandeng pria tua itu dan mengajak berjalan keluar entah kemana. Saat kejadian ini semua penduduk di ruang HCU hanya diam dan seakan tidak tahu akan adanya ketiga makhluk yang tiba-tiba datang dan pergi. Aku sendiri sampai memalingkan wajahku ke arah berlawanan dari pria tua yang dibawa pergi oleh makhluk yang tidak aku kenal itu. "Aduh Jok, lama-lama kalau gini aku jadi takut juga," jelasku ke Joko. Dengan mengembalikan palingan mukaku ke Joko, di saat itu juga aku mengingat kejadian waktu Sukmaku ditarik keluar dua orang pria yang tidak aku kenal. Membayangkan malaikat maut yang selalu siaga di tempat ini dengan membawa tombak scrap atau tombak bergagang besi panjang 2 meteran. Di ujungnya terdapat besi memanjang lancip seperti potongan bulan sabit yang mengkilap dan tajam di tangannya. Untuk kejadian ketiga orang yang datang dan menghilang itu tidak aku ceritakan ke Joko. Toh dia juga tidak melihat, daripada membuatnya takut. "Coba tenang dulu Mas. Memang di sini setiap hari pasti ada orang meninggal. Biasanya rata-rata dalam sehari 4-5 orang meninggal." "Waduh, kayak ruang pembantaian Jok kalau di sini," spontan jawabku kaget. "Ya namanya HCU Mas. Lebih urgent daripada UGD atau ICU. Terus cerita tentang mertua lu tadi gimana Jok?" "Jadi begini Mas, 2 bulan lalu Mas, kondisi ibu di rumah semakin menurun. Padahal biasanya bisa bicara dan matanya terbuka. Saat itu kami semua panik dan akhirnya kami membawa ibu mertuaku ke rumah sakit ini Mas. Sekarang ya Mas bisa lihat sendiri Mas. Matanya sudah sering terpejam. Bicara pun kepada aku dan istri sangat jarang sekali. Apalagi kemarin waktu anak-anak melihat dari luar ruangan ini, ibu seakan tidak mau menghiraukannya, sehingga cucu-cucunya ikut sedih dan menangis. Padahal anak-anak dulu masih bisa bermain dan bercanda dengan neneknya. Kemarin dengan harapan itu, anak-anak ingin melihat senyum dan neneknya bisa bicara sudah pupus Mas. Ibu mertuaku yang lama tidur di sini, aku semakin gak tega Mas." Mata Joko mulai berkaca-kaca dan suaranya menjadi parau. "Kulit di punggungnya ibu mertuaku ke bawah banyak yang mengelupas dan lecet. Mungkin karena kesehariannya hanya terbaring saja dengan waktu lama. Tiap hari aku memberi obat kulit itu. Dan lukanya seakan tidak mau pergi dari tubuh ibuku. Luka itu semakin hari semakin parah Mas. Semakin banyak kulit ibu yang terkelupas," jelas Joko. Loh, kok sampai segitunya Jok? "Lu kan udah kenal aku udah lama Jok. Mungkin aku bisa bantu gitu," kataku meyakinkan Joko. "Ya gimana lagi Mas, aku maunya sama keluarga ngerahasiain masalah ini dari kawan-kawan Mas. Malu Mas. Sekarang aku di sini sudah pasrah Mas. Kalau diambil sang pencipta secepatnya, silakan diambil. Kalau dikasih sembuh ya biar cepat sembuh. Tapi kemungkinan sembuh juga kecil kelihatannya Mas. Semakin hari aku semakin tidak tega melihat penderitaan ibu mertua Mas. Aku sendiri gak bisa bayangkan sakitnya ibu sampai saat ini."
jelasnya dengan pasrah. Udahlah Jok, sabar. Coba lihat, mana ibu mertuamu sekarang? Tanyaku sambil mencoba menggeser ke atas sedikit untuk duduk bersandar pada bantal yang ada. Itu mas, yang di pojokan, kata Joko sambil menunjuk dengan jari telunjuknya, memberitahu ke arah wanita tua yang tidur sendirian. Mungkin karena lamanya di ruang HCU, ibu mertua Joko sampai beliau ditempatkan di pojok ruangan ini sendirian, pikirku waktu itu. Disebabkan juga kondisi ruangan HCU ini banyak pasien yang keluar masuk, pasien setiap harinya. Sabar Jok, moga-moga doamu cepat terkabul dan semoga bisa sembuh, kataku sedikit memberi semangat kepada kawan lamaku ini. Amin mas, saya juga berharap penderitaan keluarga kami 10 tahun ini cepat berakhir. Mas, aku mohon maaf, tak tinggal dulu ya mas ke tempat ibu, mau ngolesin obat ke punggungnya, kata Joko dengan meninggalkanku sendirian. Saat aku melihat dengan seksama ibu mertua Joko, tidak ada yang aneh dengan kondisinya. Mertua Joko juga sepertinya sama dengan pasien lain di ruangan ini, yaitu sakit parah dan kritis. Di saat itu juga langsung memutuskan untuk kembali tidur saja sambil menunggu istriku. Ah! Suara jeritan keras dari arah mertua Joko. Aku terbangun mendengar jeritan keras seorang perempuan tua dari ujung pojok ruangan ini. Aku sangat kaget waktu itu. Aku langsung melihat ke arah suara itu, tepat ke arah ibu mertua Joko. Tapi saat aku melihat ke arah ibu mertua Joko dengan mata telanjang, ibunya Joko masih tetap ada posisinya. Hanya mulutnya saja yang terbuka sedikit yang terlihat di wajah ibu tua ini. Terbukanya mulut ibu tua itu seakan mewakili teriakan dari sukmanya yang hilang. Di ranjang pasien itu, ibu mertua Joko masih tetap berbaring, berhiaskan cairan dan alat pengukur detak jantung di kanan kirinya. Aku lihat Joko menungguinya dengan sabar di samping mertuanya. Aku rasa tenagaku yang waktu itu sudah sedikit membaik dari bekas luka gaib. Namun lukaku yang aku obati belum 100% pulihnya. Aku merasa penasaran. Aku mencoba tiduran lagi dengan memejamkan mata dan berkonsentrasi. Tubuh ringanku masih bisa keluar dari cangkangnya perlahan meski masih sangat sakit. Dan aku pun ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Psst. Pantesan ibunya Joko jadi kembang bayang. Sakitnya seperti orang lumpuh total, peribahasanya hidup segan mati tidak mau. Puluhan tahun kayak gini. Aku melihat sukmanya sudah tidak ada di tempat ibunya Joko lagi. Aku berdoa sebentar dengan tubuh halusku, memohon petunjuk kepada Sang Ilahi. Dan tubuh ringanku tidak bisa ke tempat sukma ibu mertua Joko berada. Aku berpikir tenagaku belum pulih, jadi tidak bisa melacaknya. Aku masih ingat waktu belajar kepada guruku dulu. Kata guruku, sukma yang terikat lebih dari 7 bulan tidak akan bisa kembali, karena pasti akan lupa asal dan jalan kembali ke jasad aslinya. Pertama, sukma yang dibawa oleh iblis suruhan manusia itu akan mengikat dengan rantai hitam yang kuat dan menyembunyikan ke suatu tempat. Sekian lama terikat sukma itu akan dibingungkan oleh mantra iblis itu sehingga tidak bisa kembali. Karena kondisi fisikku belum 100%, akhirnya aku putuskan kembali. Berat rasanya penderitaan Joko dan keluarganya. Dicoba sebegitunya, aku sendiri belum tentu kuat untuk cobaan sebegitu beratnya. Di sini aku belum berani memberitahukan apa yang sebenarnya yang terjadi kepada Joko dan keluarganya. Takut mereka tidak percaya akan hal ini, dan aku takut nanti dibilang aliran sesat. Serba salah juga posisiku saat itu. Mau membantu baik-baik takut fitnah, tidak membantu juga takut dosa. Pak, mohon maaf, saya mau melepaskan alat dan pengganti cairan. Suara suster yang membangunkanku dari lamunan kesendirianku. Aku mengamati dan diam saat 2 orang perawat itu mulai melepas bagian alat yang menempel di dada dan bagian tubuhku yang lain. Mereka sangat berhati-hati dan pelan saat melepasnya, seperti takut kalau aku kesakitan saat alat ini dilepas dari tubuhku. Baik pak, sudah selesai, silakan istirahat kembali, perintah perawat itu. Di sini aku yang masih polos dan kampungan karena pertama kali masuk ruangan beginian. Rasa penasaranku akan pernyataan Joko tadi timbul. Mbak, apa benar tiap hari di ruangan ini ada yang meninggal? Tanyaku polos. Iya pak, memangnya kenapa pak? Tanya balik suster perempuan itu.
Tidak mbak, cuma ingin tahu saja, jawabku. Oh ya, dari tadi malam sampai sekarang sudah 5 orang yang meninggal pak. Kemarin saja ada 9 orang yang meninggal, jelas perawat di ruang HCU. Oh iya sus, terima kasih, jawabku. Sama-sama pak. Suster tadi kembali berjalan ke ruang jaga yang berada di samping ruang ini. Ruang jaga itu hanya dibatasi kaca bening dengan ruangan ini, karena fungsi ruang jaga untuk mengawasi para pasien yang dalam keadaan kritis. Saat aku masih berbaring di ranjang pasien dan mau memejamkan mata, biar suara gelas kaca jatuh dari meja kecil di samping ranjang mertua Joko. Astagfirullah, jawab spontan Joko yang terdengar dari tempat ranjangku. Lagi-lagi aku dikagetkan kejadian yang menegangkan dan mengagetkan. Joko berjingkat kaget melihat tiba-tiba gelas jatuh dari mejanya. Di sini Joko malah pergi berjalan cepat ke ruang jaga dan tidak membereskan pecahan gelasnya. Dia malah kembali dengan petugas rumah sakit ini. Ia berjalan di belakang petugas ini dengan menutup matanya sendiri dengan jari tangan kanannya. Wajah Joko yang terlihat takut, tapi berusaha memberanikan diri kala itu. Maaf pak, gelasnya pecah sendiri, tolong bapak beresin, karena aku lihat tadi ada orang berbulu hitam di samping ranjang mertua aku pak, kata Joko dengan rasa takutnya. Oh iya pak, jawab petugas jaga laki-laki yang berseragam putih-putih itu. Setelah itu petugas ini terlihat dari arahku membersihkan pecahan gelas kaca dan membawanya keluar untuk dibuang. Tapi Joko terus mengikuti petugas ini berjalan di belakangnya karena masih takut. Sampai petugas ini pun kembali ke tempat ibu mertuanya dirawat. Pak, saya boleh bawa teman untuk jaga di sini? Pinta Joko. Gak boleh pak, ruangan ini tetap hanya 1 orang yang boleh menungguinya. Kalau begitu saya nunggunya agak jauh di tempat bapak jaga boleh? Pinta Joko. Gak apa-apa pak, silakan, jawab petugas rumah sakit. Lama-lama mengamati dan merasakan kondisi ruangan ini, aku bisa gila sendiri rasanya. Dalam kesendirianku aku berpikir jelek sama Ani dan kawan-kawanku. Masa aku sakit tidak ada yang menjenguk? Tapi setelah lama-lama aku pikir seumpama mereka menjenguk pun, kemarin-kemarin aku juga masih pingsan. Dan tidak tahu juga kalau mereka menjengukku. Ah, biarin saja, yang penting sekarang aku sudah agak baikan. Saat itu juga aku berharap bisa secepatnya pindah dari ruangan kematian ini dan semoga istriku cepat datang. Aku masih takut di ruangan itu, takut kalau dihampiri para petugas pencabut nyawa. Saat di ruangan itu sendirian, aku berdoa agar cepat istriku datang untuk menghilangkan kesepianku dan ketakutanku akan ruangan kematian ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.